Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siruntu seki ya rahmatullah. Aga kariba anakku tenu podo kariba made ceki madeng. Syukur ki lauri puang Allah subhanahu wa ta'ala nenia nawereki at disinga na pada siruntu riolota engka kak riolota. Salawat ki lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba napitaki laleng melempue napitaki laleng madecenge. Ia asoe melokka palabai materiku ia naritu elong ugi. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang elong ugi. Nah. Jadi elong ugi termasuk dalam sastra daerah Bugis. Sastra daerah baik lisan maupun tulisan merupakan kekayaan budaya daerah yang dilestarikan ditentukan oleh pendukung budaya daerah yang bersangkutan. Sastra daerah menyimpan nilai-nilai kedaerahan dan akan memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi perkembangan sastra dan di Indonesia pada umumnya. Salah satu bentuk karya sastra daerah yang merupakan peninggalan budaya di Sulawesi Selatan yakni elong yang merupakan nyanyian yang berasal dari daerah Bugis. Kata elong memiliki dua macam arti, yaitu nyanyian dan puisi Bugis yang berbentuk bait. Jadi tidak selamanya elong itu nyanyian, bisa saja elong juga berupa puisi. Bisa juga nyanyian itu disebut dengan kelong. Elong ugi adalah karya sastra orang Bugis yang berupa lagu, puisi atau pantun yang berisikan nasihat, petunjuk, penyemangat, pujian, rayuan, sindiran, dan ratapan. Elong ugi seddi sastra tugie papadai loroseng ada melisee papaseng papangaja pakuru sumangekang. Elong ini dapat diartikan sebagai puisi, pantun, nyanyian dalam bahasa Indonesia. B.F. Mate, seorang misionaris Belanda yang pernah bermukim di Sulawesi Selatan pada abad ke-19, yang juga pernah mengumpulkan dan mendokumentasikan elong ugi menyebutnya sebagai puitis atau puisi. Nah, fungsi dari elong ini juga bermacam-macam. Ada yang digunakan oleh kaum muda-mudi untuk dijadikan semacam ungkapan cinta dan curahan hati. Ada yang digunakan untuk meninabobokan anak bayi, nasihat orang tua kepada anaknya, dan pemuka agama pun menjadikan bahan untuk memberikan nasihat agama Islam kepada umat. Nah, semua agama kepada umatnya. Nah.
elong ugi ditinjau dari jenis dan tujuannya dapat dibagi ke dalam bermacam jenis. Di antaranya itu elong bawang, yaitu syair yang berisi kata-kata yang jelas dan terang artinya sehingga mudah dipahami. Kemudian elong maliung betuanna, yaitu syair yang memiliki makna yang dalam dan memerlukan perhatian khusus untuk menginterpretasinya. Kemudian elong osong, yaitu syair yang dipakai untuk memberikan semangat dalam peperangan. Kemudian yang keempat itu elong tomalolo, termasuk di dalamnya ada elong si candring-candring, elong si bokori, elong masuk bebuah, elong mapaparere, elong mapadicawa, dan elong toto. Nah, kemudian yang 5 itu elong eja-eja, syair hiburan atau pantun jenaka. Kemudian elong papangaja, yaitu syair atau nyanyian yang berisi nasihat-nasihat agar kita sadar dan mengikuti kebaikan. Kemudian yang ketujuh itu elong topanrita, yaitu syair yang mengandung nasihat keagamaan yang membimbing hidup selama di dunia dan di akhirat. Nah, memulanna elo upeleturki yanaritu elong engka pangajana. Yanaritu atutui angolonna atimmu. Aja muamina sangi rijae padamu rupa tau. Nasaba matentui iko mati narewa ki jatna. Apa riturungengi ritau madecengi. Riati majae nadeksa nariturungeng ati madecengi rigau majae. Naya tau maja akeleng atie letu rimonri jatna. Nah, yang artinya itu jagalah arah hatimu, jangan menghajatkan yang buruk kepada sesama manusia, sebab pasti engkau kelak akan menerima akibatnya. Karena perbuatan baik terpengaruh oleh perbuatan buruk, dan terpengaruh hati yang baik oleh perbuatan buruk. Orang yang beritikat buruk akibatnya akan sampai pada keturunannya keburukan itu. Jadi makna dari papaseng yang disampaikan tadi itu jangan menghajat buruk kepada sesama manusia. Jangan sampai hanya perbuatan kita kembali kepada diri kita, jadi kita menghindari sesuatu yang perbuatan buruk. Jadi dalam papaseng ini, mengapa anakku, kenapa belajar lagi nih papaseng? Karena di sini kita selalu belajar bagaimana kita tidak selalu menghindari perbuatan buruk, kita menghindari perbuatan buruk, kita senantiasa selalu berbuat baik. Karena kenapa? Jika kita selalu berbuat buruk, maka nanti akan berpengaruh kepada keturunannya. Akhirnya dia tidak bisa membedakan yang mana baik dan buruk. Akhirnya dia mengajarkan kepada keturunannya nanti, dia tidak mengetahui bahwa yang kuajarkan selama ini buruk untuk anakku atau tidak. Jadi kita harus selalu belajar baik-baik. Kita selalu melakukan perbuatan yang baik. Karena kenapa? Dengan perbuatan baik, maka kelak juga kita akan mendapatkan kebaikan. Begitupun sebaliknya. Kalau kita membuat perbuatan buruk dan terpengaruh hati yang tidak baik juga, akhirnya bisa berakibat buruk sampai keturunannya. Nah, selanjutnya itu elong riasang ampe gaukangi makkeda rupa tawe de nulle makpigau majae nasaba aga ni pigaukangi lisu paimeng riwatak kaleta. Nah, artinya itu artinya apa yang kita perbuat itu akan kembali sama kita. Jadi jangan selalu berbuat buruk, karena jangan sampai keburukan itu kembali kepada diri kita. Jadi anak-anakku selalu belajar baik-baik. Tapadaki maketeni pacima riawa bakawaing nipae. Pada sitorongeki siri yarega ripada jaga sirita. Jadi kita harus saling menghormati. Saling hormat menghormati, saling menjaga diri supaya tidak terjadi saling menyakiti dan saling mengumbar aib. Nah, kita harus saling menghormati. Tidak boleh selalu menyakiti teman-teman.
harus punya saling menghormati, entah kepada teman, kepada tetangga, kepada kakak kelas, kepada adik kelas. Itu kita harus selalu menghormati untuk menghindari akan timbulnya suatu konflik dalam suatu kehidupan. Jangan sampai kita tidak menjaga, kita tidak menghormati orang lain, akhirnya apa yang terjadi? Mungkin ada rasa ketersinggungan, akhirnya tidak bisa lagi menjaga diri, dan akhirnya saling menyakiti. Nah, salah satu faktor anak-anakku kenapa bisa terjadi banyak tawuran, karena dia tidak memiliki sifat saling menghormati. Rasa hormat itu hilang dalam dirinya. Karena kenapa? Mungkin pergaulannya sudah terlalu bebas, pergaulannya yang selalu nongkrong yang tidak ada artinya. Akhirnya rasa saling hormat menghormati itu hilang dalam diri kita. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita saling menyakiti dan saling mengumbar aib. Nah, elong riasang ampe guru ki narik komelo ki sepaka tahu perlu ki kitarwe ase babua leta nenia mabela ki pole ang kagare risi bawata rupa tahu natuli pugau i ampe madecengi. Nah, elong di atas mengajarkan bahwa kita sebagai sesama manusia harus memiliki rasa saling menyayangi sesama manusia dan menghindari pertengkaran dengan orang-orang dan menebar kebaikan. Nah, itulah mengapa selalu papasan itu diulang terus, karena di dalam papasan itu banyak materi yang bisa diangkat. Nah, salah satunya tadi ini elong juga masuk dalam papasan. Mengajarkan kita sesama manusia memiliki rasa saling menyayangi sesama manusia dan menghindari pertengkaran. Nah, pada zaman sekarang itu sudah mulai hilang rasa saling menyayanginya. Siapa mase, siapa tahu, siapa ingat. Yang ada sekarang itu mencari permasalahan dan menebar keburukan. Sudah mulai mengalami pergeseran. Nah, padahal ketika kita sudah melakukan pertengkaran, otomatis nanti akan berpengaruh ke kehidupan kita yang akan datang. Kalau kita hanya menebar keburukan, otomatis di kemudian hari akan buruk pula yang akan terjadi dalam diri kita. Jangan sampai ketika tua nanti kita berharap, ya Allah, puang, bagi nama kue, aku tuangku, kenapa saya selalu menjadi orang yang susah? Karena dia tidak melihat sebelumnya ketika dia masih belajar, dia masih SMA, dia hanya suka bertengkar, dia hanya menebar kebencian, keburukan sana sini. Akhirnya dia mengadu sama Tuhan, kenapa bisa begini? Ternyata dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Dan jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Elong pangaja, sak barako mu pekesingi atimu, syukuruki pamasena puangi, musogi malongi-longi, dan bersabar dan bersyukur atas karunia Allah, niscaya suatu saat kau akan menjadi kaya raya. Nah, disuruh bersabar. Zaman sekarang ini sabar itu sudah sangat langka. Disenggol sedikit melok ni sijak guru, melok ni si gasa. Karena sifat sabar itu sudah mulai hilang, sudah dikuasai oleh hati itu oleh yang tidak baik. Nah, jadi mulai sekarang itu anak-anakku belajarlah bersabar. Biar disenggol sedikit, tidak usah marah. Biar disentuh sedikit, tidak usah marah. Nah, dan perbanyak bersyukur. Orang yang banyak bersyukur itu Allah telah menjanjikan kepada umatnya untuk ditambahkan nikmatnya, ditambahkan rahmatnya. Bisa saja dia menjadi orang yang kaya raya. Seperti itu. Nah, elong riasang ampe guruki nareko sak barak ki tawe nama raja sukuruta memore nereki puangi adecengeng. Jadi kalau kita sabar, kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sabar. Nah, kalau kita tidak sabar hanya
sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit mau marah, cede-cede melu ni mita. Jangan seperti itu. Harus kita terus sabar. Dengan bersabar kita bisa dikasih HDC yang lori pengalau subhanahu wa ta'ala. Maka ruanna elong melo peleturki ia naritu elong engka pak dendangenna. Jadi tadi itu elong yang hanya berisi beberapa bait dan tidak mempunyai nada. Nah, sekarang elong yang saya bawakan itu elong yang mempunyai nada atau biasa disebut juga kelong. Oke. Yang itu saya bawakan 1-2 syairnya itu yang lagunya ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngenggare deceng Allah to sabara de. Jadi itu tadi teks kelong, nyanyian itu berisi tentang ketulusan dan kesabaran. Nah, di dalam lagu ini ada banyak sekali makna-makna yang anak-anakku bisa tiru dalam kehidupan, yaitu ketulusan dan kesabaran. Nah, bukan orang biasa kalau sudah bisa menerapkan ketulusan dan kesabaran dalam dirinya. Konon mendapatkan kebaikan. Lolo nggarek deceng, konon mendapatkan kebaikan. Jadi anak-anakku, ketulusan dan kesabaran itu kita tanamkan, pasti mendapatkan kebaikan untuk orang yang sabar. Nah, kemudian itu ada kata 7 tahun na sabara, 7 tahun bersabar. Tenginang kulolongang, belum laku dapat. Meskipun bertahun-tahun tetaplah sabar. Namanya juga kebaikan. Sama saja kita berusaha kalau lomba-lomba, kalau lombanya gampang-gampang, hadiahnya paling buku 3 lembar, kipas angin. Tapi kalau yang besar-besar hadiahnya seperti mobil, apa segala macam, itu pasti sulit didapatkan. Nah, jadi harus sabar. Pasti akan dapat keimbalan orang-orang yang selalu bersabar. Nah, deceng indrek kiri bola. Kebaikan naiklah di rumah. Jadi di dalam lagu tadi itu ada pengharapan, ada kebaikan, ada semacam doa. Jadi di dalam lagu itu berdoa ada kebaikan naiklah di rumah. Tejalli tepere tanpa tikar permadani. Biarpun rumahnya sederhana, walaupun rumahnya terbuat dari gubuk, itu orang pasti selalu mendoakan kebaikan naik di atas rumahnya, seburuk apapun itu. Ala bana masing-masing juga dalam kesederhanaan. Nah, seperti itu. Kebaikan naiklah di rumah. Tejalli tapere tanpa tikar permadani. Jadi bukan cuma hanya rumah mewah yang minta kebaikan, tapi biarpun kesederhanaan kita tetap meminta kebaikan. Nah, masing-masing ini naga kesederhanaan inilah ditasbihkan mengasuh anak. Engkau juga tak menjauh. Nah, kesederhanaan. Kemudian mabela mopi kutiro, dari kejauhan melihatmu. Engkau berjalan sendiri. Jangan engkau dan juga engkau bertiga. 3 memang saya jalan bersama. Nyawaku dan tubuhku serta amal perbuatan. Nah, ini 3 harus memang selalu berjalan bersamaan. Jadi kalau nyawa tanpa tubuh bisa dikatakan apa? Nah, tubuh tanpa nyawa juga apa? Nah, percuma ada nyawa dan tubuh kalau tidak ada amal perbuatan, itu hanya mendapatkan musibah. Kalau hanya nyawa dan tubuh, tidak ada amal perbuatan. Nah, selanjutnya itu singeremu pada bulu, kebaikan setinggi gunung. Adatta silapai, walaupun satu kata saja semua akan runtuh. Nah, kenapa di sini
kebaikan setinggi gunung, walaupun satu kata saja semua akan runtuh. Jadi ibarat satu kebaikan, biar 1000 kali kita berbuat baik, apabila kita melakukan keburukan satu saja, orang hanya melihat yang buruknya. Orang langsung menghapus semua kebaikan yang pernah kita lakukan karena satu perbuatan yang buruk tadi kita lakukan. Jadi usahakan selalu berbuat baik. Bagaimana lagi orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, hanya perbuatan buruk terus yang dilakukan, tidak ada kebaikan, maka nanti di kemudian hari dia akan menjadi orang yang menyesal. Seperti itu. Nah, lagu ini Nawa Sabarae merupakan salah satu lagu Bugis yang memiliki arti kesabaran dan hati yang tulus, yang beralurkan mengenai sikap seseorang yang sabar akan menghasilkan suatu kebahagiaan. Nah, bisa kita lihat di sini, kesabaran dan hati yang tulus beralurkan mengenai sikap seseorang yang sabar akan menghasilkan suatu kebahagiaan. Jadi orang yang sabar, hati yang tulus menghasilkan suatu kebahagiaan. Nah, berbanding terbalik kalau kita tidak mau sabaran, hatinya juga tidak baik, jangan mau mengharapkan sesuatu kebahagiaan kalau anandaku sendiri tidak pernah menanamkan dalam dirinya kesabaran dan hati yang tulus. Kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan, bagaimana kita bisa menikmati? Bagaimana kita bisa mensyukuri takdirnya? Menghasilkan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bisa dirasakan ketika seseorang menikmati, menerima dan mensyukuri takdirnya. Nah, jadi mulai sekarang anak-anakku tanamkan kesabaran dan hati yang tulus. Selalu belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran, biarpun mungkin ada yang di sekolahnya mungkin rasa bete atau tidak ikhlas mau belajar, tetap semangat. Ubah itu, harus ubah hati yang tulus belajar. Kesabaran, biarpun pulang sampai sore karena belajar, itulah namanya kesabaran. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian elong selanjutnya itu yang berisi kasih sayang. Nah, cakarudu atindrono, cakarudu atindrono, matindro tu dangamu, Allah nasalanipimu. Nah, jika mengantuk, tidurlah. Nanti tertidur dalam keadaan duduk hingga terganggu mimpimu. Jadi tidur untuk mencari tempat, jangan pernah tidur di tempat duduk. Kalau mengantuk langsung tidur. Artinya itu ada bahasa kiasan dalam sini, nanti kita bisa lihat bagaimana bahasanya. Nah, kemudian semangat rewatona, anak maceningku ala rewaka matinro. Jadi semangatnya telah kembali, anak kesayanganku terlelap dalam tidurnya. Nah, tadi itu memaknakan bagaimana ketika tidur, kalau mengantuk tidurlah di tempat tidurnya, jangan tidur di kursi. Bagaimana memaknai kata itu. Nah, ketika kita tidur di tempat tidur, otomatis itu tidurnya akan menjadi berkualitas. Begitupun juga dalam kehidupan, mencerminkan dalam kehidupan. Nah, kalau tidur tak bagus, kalau kehidupan tak bagus, pasti itu semangatnya akan kembali. Nah, anak kesayanganku terlelap dalam tidurnya. Jadi elong ini berisi kasih sayang sangat tulus dari seorang ibu kepada anaknya. Kemudian tuwo namai lah baco, maware malongi-longi ala tiruangi deceng. Jadi di situ di teks lah baco mi kuren nuang ranrenga ri decenge, ranrenga ri decenge ala kualongi longi. Nah, bangkitlah wahai lah baco, naiklah setinggi-tingginya menatap masa depan yang lebih baik buat kami. Nah, hanya lah baco kuharapkan mengantarku ke masa depan yang lebih baik hingga ku gapai singgasana bahagia tertinggi. Bayangkan
Indo tak marenu ladde ni laurnya nakna berharap besar kepada anaknya, bagaimana cita-cita anaknya bisa tercapai. Nah, mulai tadi bangkit lah wahai baco, naiklah setinggi-tingginya menatap masa depan yang lebih buat kami. Jadi dari bayi itu anak sudah dinyanyikan lagu-lagu yang memang penuh dengan doa, mengharapkan ke anaknya ini bisa menjadi lebih baik di masa yang depan. Jadi anak-anakku yang sia-siakan gitu. Sudah nak sayang orang tua tak dari kecil sampai besar. Besarnya semoga bisa terus sama orang tua tak, menghargai orang tua tak, karena dari kecil sudah nak sayang sekali jangan sampai besar masuk SMA salah pergaulan, akhirnya tidak nak sayang ibunya, tidak mau mendengar ibunya. Dia hanya mendengarkan kata teman-temannya, kata ibunya, jangki balap-balap nak, aja mau jokka mak balap motor ma buak ko matu, nalapo ko oto matu. Lebih mendengarkan kata temannya mengajak keburukan, kalau jokka mak balap motor, akhirnya pergi balapan, kecelakaan, akhirnya siapa yang sedih? Yang sedih lagi ibunya. Dia sudah merawat anaknya dari kecil, dinyanyikan, dia beri harapan semoga anakku nanti besar dia bisa menjadi orang yang lebih baik, tapi karena pergaulannya salah, akhirnya apa yang terjadi? Tadi pergi balap, kecelakaan, jatuh, akhirnya orang tuanya sedih. Sudah miku rawat anakku dari kecil sampai besar, tapi kenapa nak kasih begini kak besarnya? Tidak mau nak dengarkan, lebih nak dengar kata temannya, lebih nak dengar kata pacarnya daripada kata ibunya sendiri. Bayangkan anak-anakku sekarang mulai mikir berubah, jangan mikir lagi mengikuti teman-temannya membawa pengaruh buruk. Mulai dari sekarang pelan-pelan kembali ke harapannya orang tua tak, mengantarkan ke masa depannya lebih baik. Sudah taram kami dari kecil, nah lihat miki tuh ibu tak dari kecil nah gendong semoga ini anakku kodong nanti kalau besar bisa nantar ke masa depannya lebih baik. Mungkin ini kehidupannya orang tuanya sangat sederhana, dia mengharapkan semoga nanti ini kodong anakku yang kasih jadi orang kaya kak. Bayangkan harapannya orang tua. Nah pas besar salah pergaulan, akhirnya apa? Dia membantah orang tuanya, dia tidak mau belajar, dia selalu mau pergi bolos, datang sekolah jam 9, pulang jam 10. Bagaimana kita mau sesuai cita-cita tak tertinggi? Dulu waktu tak masih anak-anak, masih SD, mak mau sekali kak melolat deka mencaji polisi mak, melolat deka mencaji dokter. Tapi karena begitu tadi perbuatannya, akhirnya apa? Pas besar tinggal kelas, dikasih keluar dari sekolah, akhirnya menyesal. Orang tuanya pun sangat sedih. Kenapa anakku seperti ini? Saya selalu mendoakan anakku baik-baik, kenapa besar secara pergaulan, akhirnya dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi anak-anakku sekarang pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah melihat situasi. Oh ini temanku nak ajak kak berbuat baik, selalu yang baik-baiknya nak bikin. Nongkrong pun untuk pelajaran, bukan untuk nongkrong kemudian juga mak boto. Akhirnya dia tidak bisa mencapai cita-citanya. Ini pentingnya. Nah, ini juga lagu yang sangat bermakna sekali. Ada juga lagu-lagu zaman sekarang itu kurang membawakan doa di dalamnya. Bahkan ini lagu sudah lama sekali, tidak ada lagi lagu-lagu baru yang mungkin yang sering didengar. Yang sekarang itu hanya percintaan. Nah, ada lagi juga yang viral itu. Nah, bayangkan coba ketika kita anak-anakku zaman sekarang, kalau lagu-lagu Bugis zaman sekarang yang dipakai mengayunkan anak, sementara kita ayunkan anak tak baru dinyanyikan cida 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 geri. Nah, itu otomatis anaknya tidak jadi tidur, langsung mengamuk. Pas sekalinya besar, agak geri nih. Nah, itu jadi anak-anakku nanti sebetulnya ada juga mau membuat lagu, buatlah lagu-lagu yang memang syarat dengan makna. Jangan hanya karena ingin dapat lucu-lucuan saja. Ini lagunya tadi.
Selanjutnya, telah tinggi peraduan lah baco, dan satu hal lagi yang kupinta, semoga selamat menyertainya. Nah, anak-anakku, doanya orang tua, semoga selamat menyertainya. Jadi, anak-anakku itu selalu menjaga pesannya orang tua tak. Selamat pergi ke sekolah pelan-pelan dengan hati-hati. Semoga selamat menyertainya. Kemudian teks selanjutnya itu tonron-tonrongi lah baco na teri temisenang Allah narewa ambokna. Jadi telah membukit peraduan lah baco menangis bahagia andai saja ayahnya kembali. Nah, bagaimana mungkin ayahnya kembali? Adakah kenangan atau pesan yang berkesan dititipkan sebelum pergi? Entah kemana. Nah, di dalam lirik Elong Ugi ya Belale tersirat makna dan pesan mendalam. Pada bait pertama terkandung ajakan untuk segera tidur. Nah, kemudian di bait kedua hingga kelima tersirat harapan dan doa seorang ibu agar anaknya kelak berhasil menggapai cita-citanya, senantiasa diberi keselamatan lalu mengantarnya ke dalam kehidupan yang lebih baik. Nah, itulah tadi makna terkandung dalam Elong ya Belale. Di sini kita bisa lihat dalam teks ada ajakan untuk harapan dan doa agar anaknya kalau berhasil menggapai cita-citanya, diberi keselamatan. Nah itu. Jadi anakku sekarang, tanamkan dalam diri kita, kelak kita akan berhasil menggapai cita-citanya. Belajar ki baik-baik dalam teks Elong ini, Elong ya Belale. Nah, terakhir di bait ke-6 dan ke-7, pengharapan seorang ibu terungkap. Ternyata lagu ya Belale ini berisi ungkapan rasa seorang ibu yang membesarkan anaknya seorang diri karena ditinggal pergi oleh suami. Nah, entah dengan tujuan merantau mencari penghidupan lebih baik atau ikut berjuang dalam perang kemerdekaan. Nah, bayangkan ini lagu sudah lama sekali. Sudah ada perang kemerdekaan. Nah, bayangkan sekarang tahun berapa? Perang kemerdekaan melawan penjajah di masa lalu. Nah, bagaimana di zaman sekarang itu orang tua, seorang bapak itu berjuang mati-matian. Bagaimana anaknya bisa hidup? Bagaimana anak-anaknya bisa naik motor, pergi sekolah? Bagaimana bisa dibelikan HP? Bagaimana kita respon seorang anak ketika kita sudah dipenuhi kebutuhan tak? Belajar ke baik-baik. Jangan sudah dibelikan HP, terus disalahgunakan HP-nya, sembarang di aplikasi di-downloadkan, menjudi, dan segala macam. Padahal harapannya orang tua tak, ku belikan HP, uliangi HP anakku deh, supaya semangat mak guru. Tapi jangan sia-siakan harapannya orang tua tak. Sudah dibelikan HP, oh harus kak belajar baik-baik ini karena ada mi HP, ada mi HP ku. Bisa mungkin salurkan juga hal-hal negatif ke positif. Tadinya suka keluyuran, bisa mungkin di rumah mungkin menciptakan sebuah lagu kah? Atau menciptakan sebuah puisi. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Nah, dalam kelong yang kedua itu bulu alau na tempe. Mungkin ini ketika berada di atas gunung di timur Danau Tempe, sangat tepat untuk melihat kedua arah. Apa maksudnya itu anak-anakku? Nah, kupandang Lagosi, ku melirik tengahnya Tosora. Nah, di Tosora mana mita? Di Tosora kutemukan penenun benang yang tidak dapat kusut. Ya, bagaimana itu penenun benang yang tidak dapat kusut? Nah, seperti itu. Nah, walaupun setelah batang pisang sempat kusut, namun batang pisang senantiasa tumbuh lagi. Demikian telah digariskan. Seperti itu. Nah, berdasarkan petunjuk yang digariskan itu, engkau mengalirkan rakit, namun tidak ditumpangi. Nah, perhatikan lagi di sini, anak-anakku. Yang bagaimana itu berdasarkan petunjuk yang digariskan itu, engkau mengalirkan rakit, namun tidak ditumpangi. Apa maknanya? Nah, berdasarkan petunjuk yang digariskan itu, engkau mengalirkan rakit, namun tidak ditumpangi. Nah, dalam
teks selanjutnya itu rakit yang kecil dapat ditumpangi 2 orang namun memiliki 3 dayung. Apalagi maksudnya itu? Apa maksudnya dapat ditumpangi 2 orang tapi memiliki 3 dayung? Rakit yang kecil dapat ditumpangi oleh 2 orang namun memiliki 3 dayung. Walau ada 3 dayung, perahunya bisa saja terbalik. Jadi aku tak mau menumpang. Apa maksudnya itu? Perahu walaupun ada 3 dayung, perahunya bisa saja terbalik. Karena tadi dibilang hanya cukup 2 orang. Tapi dayungnya ada 3, jangan sampai perahunya terbalik. Apa maksudnya itu? Nah, aku ikhlas dengan nasibku. Jangan lengah ataupun lupa daratan. Nanti bisa tenggelam bersamanya. Nah, inilah maksudnya tadi. Nah, bila menjadi penguasa. Nah, dalam teks bulu alok na tempe ini, dalam kelong bulu alok na tempe, itu bila penguasa berada pada posisi di atas, maka senantiasa mengayomi rakyatnya. Nah, anak-anakku seperti itu. Nah, ketika nanti anak-anakku menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang presiden mungkin, menjadi seorang wali kota, bupati, atau gubernur, kita harus menanamkan prinsip-prinsip kejujuran, geteng, melempuk, dan sebagainya. Nah, kita selalu senantiasa mengayomi rakyatnya. Segala masalah liku-liku hidup dan kebutuhan pemerintah hendaknya disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada. Nah, ini maksud dari elong bulu alok na tempe. Nah, selanjutnya, berdasarkan ketentuan ilahi, amanah dari Allah, penyusunan program lenggeng lepa-lepa bukan untuk diri sendiri, walaupun sederhana namun memberi jaminan keselamatan pada rakyat. Nah, tingkatkan selalu pengawasan agar tidak sia-sia. Ikhlas dalam mengarungi nasib. Nah, itu tadi bait kedua, bait ketiga, bait keempat. Jangan sombong dan lupa daratan, agar tidak hanyut terbawa arus dan tenggelam bersama kekuasaan. Jadi, anak-anakku nanti jangan sombong ketika kita menjadi seorang pemimpin. Jangan lupa daratan, supaya tidak terbawa ke arus dan tenggelam bersamanya. Nah, itu tadi beberapa teks. Ada mulai tadi yang pertama ada teks kelong ugi ya belale. Kemudian ada ini nawa sabarae yang memiliki arti kesabaran. Nah, ini saling berkaitan. Bagaimana ketika seorang masih anak-anak dan ketika menjadi seorang pemimpin. Harus memiliki sifat-sifat yang memiliki kesabaran dan hati yang tulus. Dijelaskan tadi. Nah, bukan berarti dalam elong tadi yang dinyanyikan untuk anak-anak. Tapi ini juga bisa jadi ketika dia besar, dia selalu menanamkan dalam dirinya. Kesabaran hati dan hati yang tulus. Tulus dalam bekerja. Ikhlas dalam bekerja. Kesabaran dalam menjadi seorang pemimpin. Bagaimana ketika seorang bawahan tidak bekerja tidak sesuai dengan harapan, bagaimana kita bisa betul-betul tulus, bagaimana kita nanti ketika menjadi seorang pemimpin menghasilkan suatu kebahagiaan. Nah, itu tadi ini naosab barae. Jadi bukan cuma anak-anak, para pemimpin pun juga bisa melihat lagu ini, menanamkan prinsip-prinsip lagu ini dalam kehidupan. Kemudian ya belale itu bagaimana kasih sayang seorang ibu menggendong anaknya dinyanyikan, sementara menggendong dinyanyikan lagu, memberi harapan kepada anaknya, semoga anakku nanti menjadi sosok yang dapat menjadikan keluarganya lebih baik lagi. Jangan sia-siakan harapannya orang tua, tak sudah kita gendong bahkan dari mengandung pun bayi selalu kita kasih harapan, semoga kodong ini anakku menjadi anak yang berbakti, sukses nanti, bawakan nanti menjadi orang yang kaya.
jari jangkik sia-siakan ke anak-anakku. Mungkin jarang kita lihat orang tua zaman sekarang mau menidurkan anaknya dengan lagu-lagu seperti ini. Tapi lagu ini memang harus dinyanyikan, bukan harus sebagai salah satu saran. Dan kenapa menjadi saran? Karena di dalamnya lagu tersebut ada doa. Pemilihan doa-doa. Anak-anak zaman sekarang bukan lagu-lagu yang begini, nah ingat. Lagu-lagu yang sembarang, nah ingat. Silahkan angkat tangan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya,